Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok yang PPLD SMA Negeri 5 Purworejo, kami akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami dengan berjudul Analisa Penggunaan Teknologi Kahoot dalam Meningkatkan Reading Comprehension Peserta Didik. Anggotanya terdiri dari next slide. Anggota kami ada saya sendiri, Dwi Rianti, kemudian ada Alfinesha, kemudian Fitri Endah, dan yang terakhir ada Uli Rohali. Boleh minta tolong digeser slide-nya? Baik, ini adalah anggota kelompok kami. Kemudian next. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Kenapa sih kami mengangkat em, atau kami menganalisa penggunaan Kahoot dalam meningkatkan reading comprehension siswa? Kami berangkat dari permasalahan yang ada, yaitu yang pertama, kemampuan reading comprehension peserta didik masih tergolong rendah. Apabila mereka belajar dengan disajikan teks panjang, masih kurang efektif. Dari hasil observasi dan juga tes diagnostik kognitif yang kami lakukan, karena ini memang juga berkaitan dengan reading, yaitu text hortatory exposition, kami masih mendapati bahwa siswa masih cenderung memiliki kemampuan reading yang rendah, terutama jika mereka menemukan teks-teks yang panjang. Ini juga berangkat dari hasil observasi kami ketika mereka melakukan tes TOEFL di section reading, memang mereka mengakui bahwa mereka itu masih lemah di dalam bidang reading. Selain itu, dari tes diagnostik juga yang berupa minat mereka, dan salah satu kesulitan yang mereka hadapi adalah dalam bidang reading, terutama di skill bahasa Inggris ini. Selain itu, karakteristik peserta didik saat ini yang cenderung memiliki daya fokus yang pendek membuat pembelajaran berbasis textbook cepat bosan dan juga berdampak semakin menurunnya kualitas pembelajaran. Peserta didik di era sekarang cenderung memiliki daya fokus yang rendah dikarenakan mereka terlalu banyak ekspos dengan teknologi dan segala sesuatu yang berbau instan. Ini menjadi PR yang besar bagi guru dikarenakan ketika pembelajaran hanya berbasis dari textbook atau hanya menggunakan entah itu textbook ataupun LKS, ini pembelajarannya cenderung bosan. Jadi siswa pun susah untuk bisa terus-terusan engage ataupun terus-terusan mengikuti pembelajaran, sehingga diperlukan metode ataupun teknologi yang bisa diintegrasikan dengan pembelajaran, sehingga mereka bisa lebih enjoy dan bisa lebih menikmati pembelajaran yang ada. Next. Teori yang kami ambil ini dari Gundus dan Ako Yunlu di tahun 2020, mereka mengadakan penelitian dan menyebutkan beberapa keuntungan penggunaan Kahoot dalam pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu melalui Kahoot, pemain atau dalam konteks ini adalah peserta didik merasa senang dengan pembelajaran. Jadi mereka cenderung untuk enjoy dan juga menikmati proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian yang kedua, terdapat berbagai jenis permainan Kahoot. Jika Anda semua membuka Kahoot, maka di situ ada berbagai macam permainan ataupun em, fitur yang bisa kita gunakan untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan akses dengan menggunakan perangkat digital. Jadi Kahoot ini memang bisa diakses entah menggunakan laptop, tab, ataupun HP dari peserta didik. Sehingga kemudahan akses ini pun memberikan salah satu keuntungan jika Kahoot ini digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu memiliki audio dan visual yang beragam sebagai fasilitas pembelajaran. Jadi ketika kita menggunakan Kahoot dalam pembelajaran, memang terdapat fitur di mana kita bisa menambahkan audio ataupun visual sehingga proses pembelajaran pun lebih menarik lagi. Kemudian yang terakhir ini terdapat hasil skor peserta didik yang bisa dianalisis. Jadi biasanya di akhir kuis ataupun di akhir permainan Kahoot, guru bisa melakukan analisis berdasarkan skor yang didapat oleh peserta didik. Kemudian teori yang kedua, eh, bisa tolong next. Nah, teori yang kedua ini penggunaan teknologi meningkatkan kemampuan kosakata. Dari salah satu penelitian yang dilakukan oleh Huang di tahun 2015 ini menunjukkan bahwa siswa yang mempelajari kosakata dengan menggunakan teknologi mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode tradisional. Apalagi di zaman
sekarang di mana kita juga dituntut untuk mendidik anak atau peserta didik sesuai dengan zamannya. Jadi kita pun perlu untuk menggunakan atau mengimplementasikan penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, dari penelitian tersebut pun didapat hasil bahwa ketika guru menggunakan teknologi tertentu, nilai siswa ataupun progres siswa dalam bidang vocabulary itu lebih meningkat. Dan salah satu struggle ataupun salah satu tantangan siswa ketika mereka reading comprehension itu adalah di bidang vocabulary. Jadi mereka cenderung tidak tahu apa sih arti ataupun makna dari teks tersebut. Demikianlah teori yang dan latar belakang yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk analisis SWOT akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Alfi, saya silakan. Ya, selanjutnya ialah kita masuk ke bagian analisis SWOT. Nah, saat di analisis SWOT ini, saya akan jelaskan tentang strength dari penggunaan Kahoot untuk meningkatkan reading comprehension. Di sini ada 5 strength yang dapat kita ketahui. Yang pertama ialah pembelajaran reading menjadi lebih interaktif dengan menggunakan Kahoot. Nah, yang kedua ialah terciptanya atmosfer belajar yang lebih menyenangkan. Kenapa? Karena Kahoot menyajikan media digital di mana siswa akan lebih interaktif dan mereka akan lebih excited dengan atmosfer pembelajaran yang berbeda dan menyenangkan. Nah, yang ketiga ialah Kahoot dinyatakan sebagai media belajar yang interaktif sehingga dapat menumbuhkan minat belajar dikarenakan adanya inovasi dan tampilan yang menarik sehingga membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilwan dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Effectiveness of Using Kahoot to Improve Student Learning Outcomes. Nah, selanjutnya Kahoot mudah digunakan dan memiliki berbagai jenis fitur. Salah satunya yaitu ada quiz, jumble, survei, dan discussion. Berbagai fitur ini dapat disesuaikan sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa nantinya, sehingga Kahoot dinilai lebih fleksibel untuk pembelajaran yang memiliki siswa yang beragam minat dan kebutuhan. Nah, yang terakhir, media Kahoot terdapat media gambar dan platform online seperti Kahoot Quiz, yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri, dan juga prestasi belajar peserta didik. Hal ini terbukti oleh penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan kawan-kawan pada tahun 2023. Selanjutnya juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saragi dan Damanik pada tahun 2023. Baik, sekian dari strength analisis SWOT yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk analisis SWOT selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Alfi. Selanjutnya adalah weaknesses atau kelemahan dari penggunaan Kahoot dalam pembelajaran. Terdapat beberapa kelemahan dan di sini kami akan menjelaskan 4 kelemahan dari penggunaan Kahoot dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah ketergantungan pada penggunaan teknologi dalam proses membaca, yang mana untuk jangka panjang dan situasi tertentu yang mengharuskan siswa membaca teks yang rumit serta panjang, menjadikan mereka kesulitan untuk beradaptasi dengan situasi tersebut. Penggunaan Kahoot tidak memungkinkan untuk meningkatkan reading comprehension, terutama dalam bacaan akademis seperti teori, kajian, penelitian, laporan praktikum, analisa, dan lain-lain. Karena di dalam Kahoot itu lebih fokus ke pertanyaan singkat atau kuis. Kemudian kelemahan yang kedua adalah penggunaan Kahoot sangat bergantung pada sarana internet yang ada. Jadi kalau di daerah-daerah yang sinyalnya sulit, tidak dapat diterapkan penggunaan Kahoot ini di dalam pembelajaran. Kemudian musik dan latar belakang dan batas waktu dalam permainan juga meningkatkan kecemasan siswa ketika menjawab. Jadi ketika mereka melihat waktu yang tersisa untuk menjawab, mereka jadi lebih cemas begitu.
Ini berdasarkan penelitian dari Lisnianti tahun 2023. Selanjutnya, eh, kelemahan yang selanjutnya adalah penggunaan Kahoot memerlukan operator untuk menjalankan game tersebut, sehingga tidak memungkinkan guru untuk berkeliling memeriksa peserta didik. Jadi, untuk menggunakan Kahoot ini, guru harus tetap stay di depan kelas untuk mengoperasikan game tersebut. Jadi, guru tidak bisa berkeliling mengecek kondisi siswa satu persatu. Kemudian kelemahan yang terakhir adalah keterbatasan Kahoot dalam menghadirkan teks panjang. Kahoot lebih fokus pada pertanyaan singkat dan kuis cepat, sehingga sulit digunakan untuk menyajikan teks panjang yang diperlukan dalam reading comprehension secara mendalam. Jadi Kahoot tidak memungkinkan untuk peningkatan reading comprehension karena teks yang dimasukkan dalam Kahoot tidak bisa berbentuk teks panjang begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang opportunity. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait opportunity atau kesempatan, di mana untuk Kahoot sendiri, analisa terkait kesempatan yang kami temukan berdasarkan pengalaman kami itu ada dua. Yang pertama, eh, Kahoot itu memungkinkan kami untuk bisa mengadakan kegiatan di mana instruksinya dan instruksi terkait kegiatan itu berpusat sehingga peserta didik bisa fokus mengikuti apa yang kami instruksikan. Nah, dibandingkan dengan kuisis di mana peserta didik tidak bisa mengakses instruksinya dan pada akhirnya output saat kegiatan pembelajarannya saat peserta didik bisa mencuri kesempatan untuk menggunakan smartphone-nya untuk mengakses yang lainnya. Seperti pada saat itu ada peserta didik bahkan beberapa yang mencuri kesempatan untuk membuka gamesnya instead daripada mengikuti pembelajaran melalui Kahoot begitu, melalui quizzes. Mohon maaf. Kemudian yang kedua, poin kedua itu ketika menggunakan Kahoot, guru bisa memberikan feedbacknya secara langsung sehingga dapat mengantisipasi kondisi di mana siswa mulai kehilangan konsentrasi dan motivasi yang menurun. Terkadang setelah melihat soal-soal, mungkin di saat soal-soal yang sudah mulai akhiran atau bahkan setelah melihat soal yang cukup sulit begitu, terkadang mental mereka agak cukup terkena begitu. Jadinya langsung agak sedikit down atau sudah mulai kehilangan semangat seperti itu. Nah, dengan Kahoot ini kita mengantisipasi momen-momen supaya fokus mereka tetap terjaga sehingga pembelajarannya bisa tetap bermakna. Oke, untuk yang selanjutnya tentang threads, boleh di-share slide-nya. Oke. Untuk threat sendiri atau ancaman, sama seperti opportunity tadi, kami menemukan dua poin, di mana yang pertama itu Kahoot memiliki peluang untuk siswa melakukan cheating, karena di dalam Kahoot sendiri tidak tersedia paket-paket soal begitu. Jadi kalau untuk penilaian untuk bisa kita mengetahui seberapa pemahaman peserta didik itu kurang tepat, karena peserta didik bisa saling berbagi jawaban satu sama lain, apalagi ketika kita laksanakan seperti yang tadi telah disampaikan oleh rekan saya Ulit terkait weakness-nya, di mana dalam saat melaksanakan pembelajaran menggunakan Kahoot itu, siswa bisa saling berbagi informasi begitu. Mereka bisa karena menggunakan HP atau smartphone mereka, jadi mereka bisa bertukar jawaban begitu. Kemudian poin yang kedua, Kahoot memerlukan koneksi internet yang stabil untuk dapat diakses. Jadi untuk lokasi-lokasi tertentu yang mungkin infrastrukturnya masih kurang memadai dan otomatis Wi-Fi-nya juga mungkin kurang bagus atau bahkan mungkin sinyal provider yang ada pun juga kurang mumpuni begitu, itu kurang
cocok untuk melakukan Kahoot. Apalagi untuk saat ini seperti di Indonesia sendiri kita sudah mulai memasuki musim hujan. Jadi biasanya ketika habis hujan itu antara listriknya pemadaman sehingga wifi-nya tidak bisa diakses atau bahkan baik wifi ataupun sinyal provider sedikit terganggu akibat curah hujan yang tinggi. Begitu. Mungkin dan apalagi untuk saat ini Kahoot itu belum ada teknologi yang versi offline-nya ya, jadi memang harus menggunakan jaringan internet. Sekian dari saya. Baik, demikianlah penjelasan dari kelompok kami terkait dengan penggunaan Kahoot untuk meningkatkan reading comprehension siswa. Sebagai kesimpulan, penggunaan Kahoot di kelas untuk meningkatkan reading comprehension ini sangat dimungkinkan untuk meningkatkan skill siswa dalam hal reading dengan beberapa catatan diantaranya kondisi ataupun sarana dan prasarana baik dari gawai siswa maupun dari internet itu mendukung. Kemudian juga guru perlu untuk mengondisikan kelas supaya kemungkinan-kemungkinan seperti cheating ataupun mencontek dan berbagi jawaban ini bisa diminimalisir. Tapi secara umum, Kahoot ini menyediakan berbagai fitur yang bisa digunakan guru di kelas sehingga pembelajaran lebih interaktif dan juga lebih menarik. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.